Shalom semua, persiapkan hati kita untuk menerima renungan. Kita angkat sebuah lagu, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikanmu, karena kemuliaanmu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 4 November 2023. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kewajiban mengasihi Tuhan dan sesama. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Matius pasal 22 dan Markus pasal 12. Saya akan membacakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin kebanyakan dari kita sudah mengetahui bahwa mengasihi Allah adalah hukum yang terutama dan pertama. Mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Begitu pentingnya hukum tersebut sampai menjadi yang pertama dan terutama. Mengasihi dengan seluruh yang kita miliki. Yesus mengatakan hukum tersebut ketika ia dicobai oleh seorang ahli Taurat. Apa maksud dari hukum tersebut? Ketika kita berbuat baik, ketika rajin melayani, ketika tahu betul mengenai firman Tuhan dan lain-lain, tetapi kita tidak mengasihi Allah,
semuanya menjadi sia-sia karena kita tidak melakukan hukum yang utama tersebut. Banyak orang yang lebih sibuk mencari berkat tanpa peduli pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri. Membuat kita menaruh perhatian lebih pada urusan kita, membuat kita lebih fokus pada permasalahan hidup dan bukan pada Tuhan. Banyak orang mengetahui Tuhan baik, tetapi sedikit orang yang benar-benar menyadari dan benar-benar mengalami kebaikan Tuhan. Allah begitu mengasihi ketika kita benar-benar merasakan kasih-Nya yang begitu besar. Kita akan benar-benar mengasihinya, memberikan segalanya yang terbaik, melakukan segalanya bagi Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Mengasihi Tuhan bukan lagi karena menjalankan hukum yang terutama dan pertama saja, tetapi karena kita benar-benar mengasihi Allah tanpa syarat, tanpa pamrih, tapi dengan tulus hati, dan kita rindu untuk menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Lalu apa yang menjadi kehendak-Nya? Itulah yang menjadi hukum kedua yang Yesus katakan pada seorang ahli Taurat, yaitu untuk mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Hukum kedua ini akan terasa sulit ketika kita masih berfokus pada diri sendiri. Berhentilah berfokus pada diri sendiri. Jika selama ini kita berfokus bahwa semua itu tentang saya, maka harus kita rubah menjadi semua itu adalah tentang Yesus. Ketika kita memiliki pola pikir yang salah, kita akan menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Kita merasa sudah melakukan banyak dan minta timbal balik dari Tuhan. Ketika tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Fokus kita masih pada diri sendiri, masih pada setiap permasalahan kita. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama? Seharusnya kita memiliki iman, pegang setiap janji Tuhan, bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap rancangannya adalah terbaik bagi kita. Seringkali kita mendengar tentang kasih kepada Allah dan sesama, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mengasihi Allah dan sesama kita? Dan apakah benar kita sudah mengasihi Allah dan sesama kita? Banyak orang yang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, bahkan di Matius 22 ayat 37 pun sudah sering dibaca dan direnungkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tetapi pada kenyataannya adalah banyak orang yang dengan mulut berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan, tetapi tindakan mereka ternyata menyangkal Tuhan. Lalu, bagaimanakah cara kita mengasihi Tuhan? Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15 berkata bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah dasar dari mengasihi Tuhan, yaitu setiap kita menuruti segala perintah Tuhan, yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dalam pengertian bahwa hati, jiwa, dan akal budi kita harus disesuaikan dengan hati, jiwa, dan akal budi kita. Tetapi kenapa ada orang yang tidak mau menuruti perintah Allah? Karena mereka menganggap firman Tuhan sebagai undangan, bukan sebagai perintah. Artinya adalah mereka menginginkan bahwa firman Tuhan yang harus disesuaikan dengan pola pikir mereka, sesuai dengan keadaan mereka, atau firman Tuhan dianggap sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan. Dan pada akhirnya mereka menjadi seorang pemberontak firman Tuhan. Bukti lain bahwa seseorang mengasihi Tuhan adalah bila ia juga mengasihi sesama. Sebab jika orang berkata bahwa ia mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Memiliki kasih adalah tanda seseorang sudah mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yang seharusnya mewarisi karakter kasih, di mana kemudian kasih itu mengalir keluar. Bila ada orang Kristen yang masih bersikap egois, gampang mendendam, menyimpan akar pahit, kebencian, sakit hati, tidak bisa mengampuni orang lain,
dan sebagainya, berarti orang tersebut tidak ada kasih di dalam dirinya. Mengasihi orang lain merupakan balasan kasih yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Orang yang mengasihi Tuhan juga harus mengasihi saudaranya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada perenungan hari ini. Biarlah renungan ini meremah di kehidupan kami, dan bagaimana sebagai kewajiban kami untuk mengasihi Engkau yang terutama Tuhan. Setelah itu kami juga akan mengasihi sesama kami, mengasihi saudara kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus lembutkan hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada firman hari ini Tuhan, pada renungan hari ini Tuhan. Biarlah meremah terus di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.